channel untuk melanjutkan materi tentang analisis struktur portal bidang. Pada video sebelumnya kita sudah mencoba untuk membandingkan hasil analisis portal bidang sederhana yang kita dapatkan perhitungan manualnya dan kita bandingkan dengan perhitungan dengan menggunakan SAP 2000 versi student. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pembuatan model struktur portal 2 dimensi yang lebih kompleks dari soal sebelumnya. Nah, dalam hal ini kita mempunyai konfigurasi sebagai berikut. Soal ini terdapat pada modul yang sudah saya upload pada portal e-learning, yaitu kita punya model struktur seperti ini, sebuah portal yang terdiri atas 3 bentangan dan tingginya adalah 5 meter. Ini merupakan struktur portal 2 dimensi yang materialnya terbuat dari dimensinya beton bertulang. Jadi kalau pada soal-soal sebelumnya kita masih mengabaikan bentuk dari penampang strukturnya, maka pada soal yang kali ini kita sudah mendefinisikan bahwa strukturnya adalah beton bertulang. Nah, mempunyai ukuran struktur dan penempatan elemen balok dan pembebanan seperti pada gambar berikut. Jadi balok yang ini adalah balok yang berukuran 30-45 cm untuk balok yang ini. Kolom yang ini, kolom yang di pinggir sini dan yang ini itu mempunyai dimensi 50-40 cm dan kolom yang di tengah ini mempunyai dimensi 40-50 cm. Nah, karakteristik bahannya adalah bahwa portal ini dia memiliki modulus elastisitasnya adalah 200.000 kg per cm persegi atau sama dengan 2 juta ton per meter persegi. Angka Poissonnya adalah 0,25. Nah, beban yang bekerja pada struktur itu adalah yang pertama, ada beban merata di sepanjang bentang. Q-nya sama dengan 2,5 ton per meter. Jadi ini adalah Q sebesar 2,5 ton per meter berada di sepanjang bentang. Nah, dalam hal ini beban ini sudah termasuk berat sendiri baloknya. Kemudian ada beban terpusat di tengah bentangan, V2. Ini adalah V2 yang berada di tengah bentang. Itu besarnya adalah 5 ton. Kemudian ada lagi beban terpusat pada join atau join load, yaitu beban vertikal V1. Ini V1 di join. Itu besarnya adalah 6 ton. Dan ada beban horizontal atau beban H besarnya adalah 4 ton. Ini dia. Nah, Anda diminta untuk menentukan gaya dalam pada elemen struktur berbentuk momen lentur, gaya reaksi atau gaya geser atau gaya lintang, kemudian gaya normal, deformasi struktur dan reaksi-reaksi tumpuan dengan program SAP 2000. Nah, untuk pemodelannya caranya sama seperti kita membuat untuk model portal sederhana, cuman kita di sini harus membuat bentangannya adalah 3 bentangan. Baik, kita akan coba membuat model SAP-nya. Kita buka program SAP 2000. Nah, satuannya yang harus Anda perhatikan di sini, bahwa di sini satuannya apa sebaiknya yang kita ambil. Karena bebannya dalam ton dan panjangnya dalam meter, itu kita pilih sebaiknya satuannya adalah yang ton dan meter. Kenapa tidak kilonewton meter yang kita ambil? Boleh, tapi tentu Anda harus konversi nilainya biar tidak salah nantinya. Maka di sini kita ambil saja satuannya adalah yang ton dan meter. Kita pilih yang ton meter ya. Ini satuannya adalah ton dan meter. Ini kita perbesar. Kemudian kita buat model strukturnya. File, new model from template. Kembali kita pilih model portal frame. Berapakah di sini number of storiesnya? Tingkatnya adalah 1 tingkat. Number of storiesnya 1 tingkat. Number of base bentangannya. Bentangannya adalah 1, 2, 3 bentangan. Jadi kita isikan di sini number of base-nya 3. Story height, tinggi tingkatnya berapa? Tinggi 1 tingkat yang tadi ini adalah 5 meter. Ini kita isikan, ini saya close saja yang tadi, ini 5 meter. B-width itu lebar dari bentangan ke bentangan. Nah, berapa dia besarnya? Besarnya adalah ini, 3 ya.
3 meter. Bukan 9 yang dimasukkan ya, tapi dari bentangan ke bentangan. 3 meter, 3 meter, 3 meter. Jadi yang dimasukkan angkanya adalah 3, bukan yang 9. Itu yang harus Anda perhatikan. Jadi bay width-nya adalah 3. Setelah oke, ini kita perbesar, kita dapatkan modelnya seperti ini. Oke, langkah selanjutnya seperti tadi kita cek tumpuan yang digunakan. Tumpuannya bagaimana? Tumpuannya adalah yang ini jepit, yang ini jepit. Ya, perbesar ya. Ini jepit, ini jepit, ini sendi, ini sendi. Maka kita harus membuat pemodelannya sama seperti model struktur ini. Nah, standarnya pada saat Anda pertama kali membuat model itu kan tumpuannya adalah sendi, 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 sendi semuanya. Maka sekarang kita harus tukar tumpuannya yang di ujung ini dan yang di ujung ini menjadi jepit. Karena di soalnya memang disyaratkan modelnya adalah jepit. Maka kita rubah tumpuannya menjadi jepit. Bisa sekaligus 2 ya, asalkan dipilih kedua joinnya atau satu-satu juga boleh. Maka sekarang tumpuannya sudah berubah. Ini jepit, ini sendi, dan ini juga jepit. Nah, sekarang kita akan lakukan pendefinisian materialnya. Nah, di soal dijelaskan bahwa materialnya adalah beton bertulang mempunyai konfigurasi ukuran dimensi elemennya yang berbeda-beda. Ada balok, ada kolom tipe 1 dan kolom tipe 2. Maka kita harus definisikan semua elemen dari struktur tersebut. Nah, di sini jika Anda ingin mendefinisikan elemennya, kita definisikan dulu di sini. Kita definisikan define materialnya. Ini yang harus Anda perhatikan karena ini adalah langkah yang untuk pertama kalinya Anda gunakan. Karena di soal dinyatakan bahwa dia merupakan materialnya beton bertulang, berarti kita harus definisikan bahwa dia adalah beton. Maka kita pilih di sini. Materialnya ada bermacam-macam yang bisa dipilih. Ada beton, ada baja atau steel, ada other. Nah, karena kita adalah beton bertulang, maka kita pilih ini konkrit. Kita klik konkrit, kemudian modify show material yang diklik. Nah, nanti mungkin akan muncul pertanyaan bagaimana kalau materialnya selain daripada material yang ada ini? Nah, boleh dipilih dengan add new material. Jadi pilih misalkan aluminium atau kayu atau material-material yang lain yang bisa Anda definisikan asalkan Anda memiliki data properti material dari material Anda tersebut, Anda bisa masukkan materialnya di add new material. Nah, sekarang karena material kita adalah material beton bertulang, maka kita pilih yang konkrit ini. Kemudian modify show material. Nah, Anda definisikan di sini data materialnya. Nah, data material kita tadi sudah diketahui ini. Di sini sebenarnya data properti material beton itu banyak ya. Tapi untuk langkah yang pertama ini kita definisikan hanya 2 data saja. Di sini diketahui data modulus elastisitas beton itu adalah 200.000 kg per cm persegi. Itu sama dengan kalau dikonversikan sama dengan 2 juta ton per meter persegi. Maka Anda isikan di sini datanya, ini Anda biarkan saja dulu datanya seperti ini. Nah, ini yang harus diisikan. Modulus elastisitas. Diisikan datanya 2 juta. Jadi yang ini biarkan saja datanya ini. Kita belum merubah datanya. Jadi default dari program saja. Kemudian kita isikan data modulus elastisitasnya 2 juta. Kemudian Poisson rasio, angka Poissonnya di sini diketahui angka Poissonnya adalah 0,25. Maka kita isikan di sini angkanya 0,25. Nah, data yang lain, data ini adalah reinforcing yield stress FY, yaitu tegangan leleh bajanya. Ini adalah concrete strength FC-nya, tegangan mutu betonnya. FYS adalah shear steel yield stress-nya. Tegangan leleh untuk baja lagi, yang untuk bagian geser. Kemudian concrete shear strength yang untuk mutu beton untuk bagian geser. Nah, ini kita biarkan saja dulu. Jadi kita belum perhitungkan mutu beton dan mutu baja untuk struktur beton bertulangnya.
Nah, di soal-soal yang lain, nanti kita akan coba, jadi kalau nanti untuk ke desain, nanti kita akan coba masukkan nilai dari mutu baja dan mutu beton dari struktur Anda ini. Oke, ini sudah selesai, ini diokekan, jadi yang diisi kali ini hanya yang modulus of elasticity dan yang angka Poisson ratio saja. Ini Anda okekan, kemudian oke lagi. Nah, langkah selanjutnya itu adalah tadi di menu define kita definisikan materialnya. Sekarang karena elemen kita ada elemen balok dan elemen kolom, maka kita perlu definisikan di sini define frame section-nya. Kita definisikan bentuk penampangnya. Nah, pada kotak dialog define frame section ini, fungsinya adalah untuk mendefinisikan bentuk-bentuk penampang apa saja yang kita miliki. Nah, penampang yang pertama itu adalah balok. Balok yang berukuran 30 x 45 cm. Maka kita definisikan di sini. Nah, bentuk penampangnya adalah persegi. Nah, untuk mendefinisikan bentuk penampang itu caranya bisa kalau yang pilih import E atau white flame itu adalah kita mengimport dari database penampang yang sudah ada. Nah, kalau add white flame itu kita merubah sendiri. Bentuk penampang itu macam-macam. Kalau mau dilihat ya, kalau ini yang kita pilih misalnya ini adalah add white flame, ini adalah bentuk I, penampang berbentuk I, ini adalah kanal, ini adalah T yang T, atau kalau mau lihat ini aja ya, T section, ini penampang berbentuk T. Kalau yang box bentuknya adalah yang seperti ini. Ini circle kalau penampangnya berbentuk lingkaran dan lain-lain. Ini bisa Anda lihat aja sendiri. Nah, kebetulan penampang kita itu bentuknya adalah yang persegi. Jadi yang Anda pilih itu adalah yang ini, add rectangular. Dipilih yang rectangular ini, nah Anda definisikan di sini. Yang pertama, section name-nya adalah sebaiknya kita rubah namanya biar tidak ragu. Tapi kalau tidak Anda rubah namanya, asalkan Anda tadi ingat nama penampangnya, misalkan di sini adalah F-sec. F-sec itu adalah frame section. Frame section kedua yang balok itu boleh. Tapi kalau saya biar tidak ragu, dirubah namanya. Jadi namanya dirubah menjadi balok. Materialnya tadi material apa? Yang konkret, kemudian diisikan dimensi penampangnya. Penampangnya berukuran di sini tadi 30/45. Kalau balok berarti depth itu adalah tingginya 45 karena satuannya adalah meter, maka ini berarti 0,45 dan width-nya lebar ini adalah 0,3. Ini sesuai dengan data yang ini ya. Baloknya 30/45. Maka ini tingginya 45, width-nya 30. Oke, ini kita definisikan. Oke. Maka kita di sini sudah mendefinisikan jenis elemen balok, yaitu elemen struktur yang pertama. Nah, untuk yang selanjutnya kita definisikan elemen kolom tipe 1, yaitu elemen yang untuk yang di pinggir sini, dan elemen kolom yang di tengah, yaitu untuk elemen di sini dan yang di sini. Untuk elemen struktur yang lainnya, kita lakukan hal yang sama. Untuk kolom pinggir, kita misalkan namanya adalah kolom 1. Maka kita lakukan hal yang sama seperti pada saat kita mendefinisikan balok tadi, kita add, kembali karena bentuknya adalah rektangular, kita berikan namanya di sini kolom. Boleh kolom pinggir, tapi karena jumlahnya terbatas, maka mungkin kita namakan saja namanya K1. K1 itu untuk kolom yang di tepi sini. Untuk kolom yang di sini, yang ukurannya adalah 50/40, artinya lebarnya 50, tingginya 40. Maka kita namakan dia K1, materialnya adalah konkret, depth-nya adalah ini 0,4,
ininya adalah 0,5. Nah, kita klik di sini di gambarnya ini, maka ini akan menunjukkan bentuk kolomnya. Kolom yang pertama ukurannya adalah 50-40. Biasanya kan itu B per H, lebar per tinggi, berarti lebarnya 50 cm, tingginya 40 cm. Maka ini lebarnya 50 cm, tingginya 40 cm. Oke, maka sekarang ada K1 untuk kolom yang di pinggir sini. Nah, untuk elemen yang berikutnya yaitu kolom yang di tengah, karena bentuknya juga rektangular. Ini kita lihat bentuknya ada rektangular, tapi sekarang B per H, B-nya 40 cm, H-nya 50 cm. Maka kita definisikan at rectangular, misalkan namanya adalah K2. Materialnya jangan lupa ditukar menjadi konkrit. Depth-nya, tingginya adalah 0,5, width-nya adalah 0,4. Jadi ini B 40 cm, H-nya 50 cm, ini dia. B 40 cm, H-nya 50 cm. Nah, kita sekarang sudah membuat model elemen struktur kita. Oke, nah sekarang pastikan semua elemen struktur kita sudah terdefinisikan. Ada balok, ada kolom tipe 1 yaitu kolom untuk pinggir dan di sini, dan kolom tipe 2 untuk yang di bagian sini dan di bagian sini. Nah, kita sudah definisikan. Langkah yang berikutnya adalah kita, karena di soal itu dinyatakan bahwa kita sudah termasuk berat sendiri balok, maka berarti berat sendiri baloknya sudah masuk ke dalam beban ya. Kita akan abaikan berat sendirinya. Maka kembali define static load cases adalah ini 0 self weight multiplier-nya, kemudian chain load, kemudian oke. Nah, setelah selesai pembuatan modelnya, maka sekarang kita akan memasukkan beban dan mengassign elemen-elemen yang tadi letaknya di mana saja. Jadi tadi kan kita baru mendefinisikan ada balok, ada kolom 1, ada kolom 2, itu baru kita definisikan. Tapi kita belum tempatkan modelnya. Nah, langkahnya adalah kita assign dulu. Yang ini kan balok semua ya. Ini balok, bagian mana yang balok gitu. Nah, kita pilih semua, bisa di blok seperti ini. Nah, kita pilih assign frame section. Kita pilih namanya adalah balok. Jadi kalau tadi kita tidak definisikan ada balok di dalam frame section kita, ya tidak muncul dia. Yang muncul itu hanya ada F-sec 1 saja. Nah, tadi karena kita sudah definisikan, maka kita bisa pilih bahwa elemen struktur kita yang ini adalah yang balok. Oke, ini balok. Namanya masih F-sec untuk yang elemen kolom, karena kita sudah definisikan tapi belum assign. Maka kita pilih ini. Dan yang di sini itu ada kolom tipe 1, kembali assign frame section adalah K yang 1, dan yang ini boleh diklik atau di blok seperti ini. Nah, kembali assign frame section atau yang seperti ini ya, yang seperti gambar penampang ini, assign frame section, dipilihlah yang K2. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita sudah tempatkan, kita sudah assign penampangnya sesuai dengan posisi yang kita inginkan. Nah, kalau Anda ingin melihat bagaimana sih bentuk penampangnya itu, bisa dari sini ya. Seperti yang ini gambarnya set element atau view set element yang Ctrl E. Anda centang frame sectionnya, kan kita mau lihat nih frame sectionnya bentuknya seperti apa. Nah, ini nggak kelihatan kalau depan ya. Jadi view set element, nah frame section, kemudian di ini option yang show extrusion untuk melihat bentuk penampangnya. Tidak kelihatan karena dari depan. Coba dilihat dalam bentuk 3 dimensi, maka akan kelihatan bentuk penampang dan penempatannya. Ternyata memang bentuknya adalah persegi, sesuai dengan di soal, sesuai dengan desain awal di soal. Nah, sekarang sudah kita definisikan frame sectionnya. Nah, apa langkah berikutnya? Langkah berikutnya adalah kita berikan bebannya.
Di soal, bebannya adalah beban merata di sepanjang bentang sebesar 2,5 ton per meter. Berarti di sini, di sepanjang bentang ini ada assign frame static load karena bebannya di frame, bentuknya adalah yang point and uniform. Nah, directionnya karena arahnya ke bawah, di soal itu kan arahnya ke bawah, maka bebannya itu adalah searah berarti dengan sumbu global Z. Global Z, bebannya beban merata, besarnya adalah ke bawah minus ya, minus 2,5. Di soal, Q-nya adalah 2,5 ton per meter. Oke, ini dia bebannya. Kemudian beban yang lainnya adalah ini. Beban V1 di join besarnya adalah 6 ton. Bebannya semua beban yang ada di join di sini arahnya ke bawah. Assign join static load yang force bukan displacement ya, karena yang kita berikan adalah gaya bukan displacement. Force load 1 arahnya juga searah dengan sumbu Z, besarnya adalah V1-nya sebesar 6 ton. Ini adalah min 6 karena sumbu Z positif ke atas. Oke, ini sudah beban yang pertama. Kemudian beban yang berikutnya adalah V2. V2 di tengah bentang. V2 di tengah bentang berarti 1,5 meter dari ujung ini. Kita masukkan karena dia bisa bebannya simetris sama semuanya, bisa langsung kita masukkan. Assign frame static loads yang point and uniform. Jangan lupa ini dinolkan dulu karena ini nanti kalau tidak double bebannya. Kita masukkan saja jaraknya. Boleh jarak relatif, boleh jarak absolut. Kita masukkannya jarak absolut 1,5 meter. Panjangnya besarnya adalah yang V1 itu 5 ton. Min 5. Oke, ini bebannya. Muncul ada beban merata dan beban terpusat di sepanjang bentangan baloknya. Dan satu lagi ada beban H, besarnya adalah 4 ton di arah ke kanan, berarti searah dengan sumbu X. Ini dia. Boleh ini juga. Atau assign join static load yang force. Ini jangan lupa dinolkan karena ini bebannya udah tadi. Searah dengan X, besarnya adalah 4 ton ya, 4 ton. Ini kita masukkan 4. Oke. Nah, kalau Anda ingin melihat semua bebannya, ini saya kecilkan dikit ya. Display show load yang frame dicentang kedua-duanya, show join load with frame load, and show loading value-nya, maka ini akan memunculkan semua beban Anda. Ada beban di ini, yang beban join di sini, ada yang vertikal, angkanya berdempet karena angkanya muncul berbarengan. Kemudian yang di tengah juga ada. Nah, sekarang kita sudah memiliki kondisi model struktur yang sama seperti yang diminta di soal. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita running. Ya, kita running. Pastikan semua input Anda itu sudah benar. Kita running. Namanya boleh portal bidang 1, portal bidang 1, save, maka dia akan menganalisis pemodelan Anda tadi itu dan akan memunculkan hasil analisis Anda. Ini bentuk deformasinya. Kalau mau lihat deformasinya, kalau mau lihat bidang-bidang gaya dalamnya juga bisa, seperti yang sebelumnya juga bisa kita tampilkan. Misalkan ini adalah pembebanannya, display show load yang frame dicentang keduanya. Ini pembebanannya. Kemudian ini kalau mau lihat reaksi tumpuannya, kalau mau lihat reaksi tumpuan, show element forces stresses yang join reactionnya, ini reaksi tumpuannya. Kalau mau lihat bidang gaya gesernya, display show element forces stresses yang frame.
Kalau bidang gaya gesernya ini gesernya ya. Kalau mau lihat bidang momen lenturnya, display show element forces traces yang frame, bidang momen lenturnya. Ini dia. Nah, hal yang sama juga bisa kalau Anda mau tampilkan. Jadi dia kan maksimumnya hanya 4 windows. Jadi kalau misalnya Anda disuruh menganalisis, kemudian menampilkan bidang-bidang gaya dalam, reaksi tumpuan, dan soal. Nah, maksimumnya hanya 4. Ini di screenshot dulu, kemudian ditampilkan yang lain. Jadi misalkan ini sudah di screenshot, kemudian tampilkan gaya gesernya. Gaya geser kan belum. Ini ditampilkan gaya gesernya. Nah, kemudian tampilkan apa lagi. Jadi bisa ditampilkan dalam beberapa windows yang berbeda-beda. Nah, sekarang ini berarti sudah sesuai dengan di soal ya. Anda diminta untuk menampilkan gaya-gaya dalam pada elemen, sudah momen lentur. Ini sudah, ini momen lentur. Kemudian gaya geser dan gaya normal. Ini gaya geser, ini gaya normal. Kemudian reaksi-reaksi tumpuan. Reaksi tumpuannya sudah. Kemudian kalau mau tampilkan deformasi struktur ya, seperti tadi ya, Anda tampilkan dalam bentuk windows yang berbeda. Nah, ini deformasi dari strukturnya seperti ini. Kemudian Anda diminta, sudah, ini semua sudah, berarti Anda sudah menampilkan hasil analisisnya sesuai yang diminta di soal. Oke, nah sekarang ini kan baru gambarnya saja. Bagaimana kalau kita ingin menampilkan hasil analisisnya ini dalam bentuk tabel? Jadi hasil analisisnya ini ada file pendukung yang bisa kita tampilkan. Jadi kalau misalnya kita ingin melihat dalam bentuk tabel, kalau ini kan agak susah kalau kita lihat angkanya satu-satu. Kita bisa mendapatkan hasil file input dan file outputnya untuk hasil analisis SAP 2000 ini. Bagaimana caranya? Saya akan jelaskan. Setelah Anda menampilkan hasil analisis dari portal bidang Anda, maka jika Anda ingin melihat file input dan output dari portal bidang ini, maka kita bisa lihat dari menu File, kemudian Display Input Output Text File. Nah, maka dia akan masuk ke folder tempat Anda menyimpan file model struktur Anda. Nah, di awal sudah saya sebutkan bahwa Anda itu sebaiknya menyimpan dalam satu folder yang khusus untuk analisis Anda saja, karena hasil analisis Anda itu banyak filenya, file-file pendukungnya. Nah, maka untuk memastikannya Anda harus menyimpan dalam satu folder agar tidak bercampur dengan file-file lainnya. Nah, sekarang jika Anda ingin melihat file inputnya, maka di sini ada file, kita lihat dulu file output ya. File output untuk portal bidang 1 dilihat dari sini, output file, maka ini bisa Anda lihat ya, out file. Ya, portal bidang 1 out file, kemudian open, maka dia akan memperlihatkan ini. Ini adalah data output Anda. Nah, data output ini adalah UX-nya, data translasi arah X, translasi arah Y, translasi arah Z. Dan ini adalah gaya-gaya dalamnya. Ini adalah Fx-nya, Fy-nya, Fz, Mx-nya. Nah, kemudian jika Anda ingin melihat file inputnya, nah maka kita juga bisa lihat dari sini file display input output text file. Kita lihat namanya tadi adalah portal bidang 1. Ini adalah teks dokumen portal bidang 1. Maka akan menampilkan hasil seperti ini. Ini adalah data inputnya. Oke. Nah, di sisi lain kita juga bisa tampilkan data input dan output filenya dalam bentuk tabel Excel.
Caranya adalah file, kita lihat print input table. Kita print input table. Nah, kita pilih data mana saja yang mau ditampilkan dalam bentuk input. Kita tampilkan data koordinatnya, dicentang, elemen datanya juga dicentang, kemudian pilih bebannya apa saja yang mau ditampilkan, kemudian kita pilih print to file. Ini agar Anda lebih gampang karena kita bisa konversi ke Excel nantinya. Nah, file name-nya portal bidang 1, kita buat namanya input. Biar lebih jelas, tadi menyimpannya di folder, saya simpan di sub 2000 soal. Oke, ini di save, ini oke. Maka dia akan membuat file inputnya. Nah, kalau kita lihat lagi, tadi letaknya di D, kalau saya menyimpannya di sini, sub 2000 soal ini, tadi namanya ini adalah ya. Oh, filenya itu banyak sekali. Jadi kalau misalnya Anda membuat di folder lain itu bercampur nantinya. Nah, kita lihat tadi namanya portal bidang 1 input. Portal bidang 1 input. Kita cari aja lah ya. Portal bidang 1 input. Nah, ini dia. Portal bidang 1 input, maka ini adalah data inputnya. Nah, yang begini lebih gampang dan lebih teratur tampilannya dan juga lebih mudah untuk dimengerti. Nah, ini namanya join datanya, join 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nama-nama joinnya nanti akan bisa kita lihat. Kemudian sistem koordinatnya, kemudian frame elemen datanya akan tampil di sini. Ini data join force-nya, ini data frame span distributed loads-nya, ini data frame span point loads-nya. Ini portal bidang 1 input-nya. Nah, hal yang sama juga bisa kita lakukan untuk output-nya. File, print output tables, kemudian apa saja yang mau ditampilkan, displacement ya atau tidak, kalau ya dicentang, reaksi tumpuannya ya ingin kita tampilkan, spring force tidak ada, tidak usah dicentang, kemudian frame force untuk gaya-gaya dalamnya. Print to file lagi, file name-nya portal bidang 1 output. Ini lebih gampang ditampilkan dan bisa ditampilkan dalam bentuk Excel ya. Oke, ini kita cari lagi. Namanya tadi, ingat Anda menyimpannya di mana? Kita lihat yang output. Nah, ini adalah data outputnya. Nah, ini adalah join displacement. Ini artinya displacement dari joinnya. Join reaction, ini yang reaksi tumpuannya. Kemudian frame elemen force-nya, bidang-bidang gaya dalamnya. Nah, ini adalah tampilan untuk outputnya. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan agar Anda paham. Jadi Anda itu bukan hanya bisa membuat modelnya saja, tapi juga paham input dan output dari pemodelan Anda tadi. Nah, di sini kita ingin lihat sekarang. Nah, ini inputnya adalah apa saja data inputnya bisa dilihat di sini. Portal bidang 1 input. Nah, ini dia. Nah, kita lihat di sini, ini artinya static load cases-nya, self weight multiplier faktornya 0, itu artinya berat sendirinya diabaikan. Kemudian ini adalah tanggal dan waktu pembuatan analisis strukturnya. Kemudian ini adalah data join datanya. Ini adalah join 1, 2, 3, sampai 8. Nah, sekarang kita mau lihat join itu yang mana saja nomornya. Nah, ini kalau saya mau tampilkan dalam di dua Windows. Oke. Ini adalah inputnya yang tadi. Oke. Nah, di sini kan kelihatan join 1, 2, 3, 8 sampai dengan 8, tapi kita nggak tahu kan nomor joinnya yang mana. Jika ingin melihat nomor join, maka kita di sini view join labels untuk memperlihatkan nomor joinnya. Jadi view join, view set elements, kemudian join labels. Oke. Kita bisa melihat di sini join 1, ini join 1,
itu koordinatnya adalah di sini. Jika Anda klik kanan di join 1 tadi akan muncul koordinatnya X adalah min 4,5, Y-nya 0, Z-nya 0. Maka juga kelihatan sama di sini. Join 1, X-nya min 4,5, Y-nya 0, Z-nya juga 0. Ini memperlihatkan bahwa ini adalah sistem koordinat atau koordinat yang ada untuk masing-masing joinnya. Nah, kita lihat di sini, ini join 2, jadi otomatis sistem akan mengurutkan nomornya. Ini join 3. Join 3 itu X-nya sama dengan min 1,5, Y-nya 0, Z-nya 0. Kita lihat di sini, min 1,5, 0,0 untuk join 3. Dan demikian seterusnya untuk join-join yang lainnya. Nah, untuk yang berikutnya, frame elemen data. Frame elemen data ini menunjukkan frame-nya, nomor frame-nya, kemudian dihubungkan oleh join berapa dan join berapa. Jadi kita lihat di sini, ini baru nomor join-nya saja. Jika ingin melihat nomor frame, kita lihat di sini. Kita klik lagi view set element, kemudian frame labels. Frame labels, kita lihat di sini, oke. Maka akan kelihatan di sini, ini adalah frame pertama, frame kedua, 3, 4, 5, 6, 7. Frame 1 ini dihubungkan oleh join pertamanya adalah join 1 dan join yang keduanya adalah join 2. Ini frame pertama dihubungkan oleh join 1 dan join 2. Frame kedua dihubungkan oleh join 3 dan join 4. Frame kedua dihubungkan oleh join 2, join 3 dan join 4. Nah, ini dia. Frame ketiga dihubungkan oleh join 5 dan 6, frame ketiga join 5, 6, dan demikian seterusnya. Sampai frame yang ketujuh, ini dia frame yang ketujuh, dihubungkan oleh join 6 dan join 8. Nah, atau juga bisa Anda klik di sini, klik kanan di frame-nya, akan menunjukkan identifikasi dari frame-nya itu. Frame ketujuh, panjang elemennya adalah 3 meter, start join 6, and join 8. Begitu. Nah, itu adalah untuk data frame. Dan nama frame sectionnya, jika Anda ingin melihat di sini, nama frame sectionnya juga bisa dilihat. Ini frame section namanya. Nah, ini berdempet. Jadi kalau mau dicentang satu-satu saja biar tidak berdempet. Nah, kolom 1, frame 1 dihubungkan oleh join 1 dan join 2. Ini dia. Sectionnya adalah K1. Frame 2 sectionnya adalah K2, ini frame 2 sectionnya adalah K2, yaitu dari 3 ke 4, sampai dengan frame ke-7 namanya adalah balok. Oke, ini frame ke-7 namanya adalah balok. Nah, ini akan menunjukkan inputnya. Nah, yang berikutnya Anda bisa baca lagi, Anda bisa pahami di sini. Data join force itu menunjukkan adalah data pembebanan pada join. Mana saja beban yang ada pada join bisa dilihat di sini. Nah, beban pada join kalau Anda ingin lihat display show load join, kita aktifkan di sini. Nah, ini menunjukkan pada join 2, ada beban arah X yang besarnya 4. Kemudian ada global Z yang arahnya ke 6. Nah, ini yang saya sebutkan di video-video sebelumnya bahwa bisa saja Anda masukkan di sini arahnya adalah gravity, tapi kalau gravity maka dia harus nilainya positif ke bawah. Nah, dan kalaupun misalnya Anda masukkan gravity, nanti di input dan output filenya dia akan selalu menampilkan dalam global Z. Jadi Anda harus paham pengertian antara yang gravity bagaimana dan yang global Z bagaimana. Nah, ini menampilkan semua beban yang ada untuk beban join force. Kemudian ini adalah frame span distributed loads, beban merata ini dia display show load yang frame. Kemudian dicentang ini dia beban yang frame span distributed load. Ini beban merata. Oke. Kemudian ini adalah frame span point load, beban titik pada frame. Nah, jadi Anda harus paham. Jadi itulah kenapa saya tidak ingin Anda hanya menjadi operator, Anda itu juga harus paham data input, kemudian data output. Data output ini menampilkan
output dari bidang portal bidangnya ini adalah join displacement-nya. Misalkan ini adalah displacement. Kita ingin melihat displacement ya yang ini. Kita lihat ini nilainya. Nah, ini di join 1, nilainya berapa? Ini dia untuk yang join displacement. Ya. Kemudian join reaction-nya, gaya reaksi tumpuannya, join reaction ini dia. Jika Anda lihat sini, ini misalnya join 1. Nah, ini dia nilainya min 0,853, ini dia 2. Yang ke 0, yang ketiganya 9,779, ini dia 9,779 dibulatkan 3 angka di belakang koma, momennya itu di sumbu 2 min 3,076. Dan demikian seterusnya. Ini misalnya untuk join yang di join 3, ini nilainya, maka ini sama nilainya dengan yang ada di sini. Oke. Nah, ini silakan dipelajari data input dan output. Pada modul juga sudah saya jelaskan tentang data input dan output. Mungkin agak sulit kalau baru memahami untuk pertama kalinya, tapi insya Allah kalau Anda berlatih dengan soal-soal yang saya berikan, itu Anda semakin memahami prinsip-prinsip dasar dari analisis struktur dengan menggunakan SAP 2000 ini. Nah, yang penting jangan pernah bosan untuk berlatih, jangan pernah bosan untuk terus belajar, mengerjakan soal-soal, berikut contoh-contoh soal yang baik yang saya berikan maupun tutorial yang Anda pelajari sendiri. Insya Allah ilmu ini akan lebih mudah Anda pahami, akan lebih mudah Anda terapkan di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Demikian penjelasan saya, video kali ini cukup panjang, sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.